Saudara-saudara sekalian, pernahkah kalian membayangkan orang yang tidur di samping kalian, orang yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, ternyata adalah iblis yang sedang menyamar? Cerita yang akan saya bawakan hari ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah jeritan hati seorang wanita bernama Ningsih, seorang istri yang tulus, yang cintanya dibalas dengan pengkhianatan paling keji yang pernah ada di muka bumi ini. Siapkan tisu kalian, dan siapkan hati kalian, karena kisah ini akan membuat darah kalian mendidih. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang kembang desa bernama Ningsih. Wajahnya ayu, tutur katanya lembut, dan ia dikenal sebagai anak yang sangat berbakti pada orang tua. Ningsih adalah tipe wanita yang didambakan setiap pria. Sederhana, rajin sholat, dan tidak pernah menuntut macam-macam. Banyak pemuda yang datang melamar, mulai dari anak juragan tanah hingga guru sekolah. Tapi hati Ningsih justru jatuh pada seorang pemuda bernama Bayu. Siapa Bayu? Bayu hanyalah seorang pemuda pengangguran yang kerjanya serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi tukang ojek. Tapi, Bayu punya mulut yang manisnya melebihi madu. Ia pandai merangkai kata, pandai membuat Ningsih merasa seperti ratu di gubuk reot sekalipun. Orang tua Ningsih, Pak Somad dan Bu Siti, sebenarnya tidak setuju. "Nduk," kata bapaknya suatu malam, "mencari suami itu bukan cuma cari yang ganteng dan manis mulutnya. Cari yang bertanggung jawab." Bapak lihat matanya Bayu itu tidak jujur. Ada kilatan licik di sana. Tapi namanya cinta, kadang membuat orang buta. Ningsih membela Bayu mati-matian. "Bapak jangan suudzon. Mas Bayu itu orangnya pekerja keras. Cuma nasibnya saja yang belum beruntung." Ningsih yakin, kalau Ningsih dampingi, Mas Bayu pasti sukses. Karena tidak tega melihat anak semata wayangnya menangis, akhirnya Pak Somad merestui pernikahan itu dengan berat hati. Pesta pernikahan digelar sederhana. Tidak ada dangdutan meriah. Hanya syukuran kecil-kecilan dengan nasi tumpeng dan doa bersama tetangga. Tapi bagi Ningsih, itu adalah hari paling bahagia. Ia mencium tangan Bayu dengan taksim, berjanji dalam hatinya akan mengabdi pada suami ini sampai maut memisahkan. Ia tidak tahu bahwa maut yang ia bayangkan justru sedang direncanakan oleh suaminya sendiri. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan biasa saja. Mereka tinggal menumpang di rumah orang tua Ningsih. Bayu masih saja malas-malasan. Kerjanya hanya tidur sampai siang, lalu sorenya nongkrong di pos ronda main kartu domino sampai larut malam. Sementara Ningsih harus bangun jam 3 pagi, membuat kue lepet dan nagasari untuk dititipkan di warung-warung pasar demi membeli beras. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri. Ia memeluk Ningsih yang sedang melipat baju. "Dek, Mas punya kabar gembira. Doamu terkabul, Dek," serunya. Ningsih menatap suaminya heran. "Kabar apa, Mas? Tumben Mas Bayu sebahagia ini? Tadi Mas ketemu teman lama di kota. Dia baru pulang dari Malaysia. Katanya di sana gajinya besar sekali, Dek. Jadi TKI di kilang elektronik. Sebulan bisa dapat 10 juta bersih. Kamu bayangkan, 10 juta. Di sini kita kerja sampai tulang punggung patah pun tak akan dapat uang segitu." Mata Ningsih terbelalak. 10 juta adalah angka yang fantastis bagi mereka. Tapi kemudian wajahnya murung. "Tapi Mas, pergi ke luar negeri kan butuh biaya besar. Paspor, tiket, agen. Kita uang dari mana? Beras saja kadang ngutang di warung Bu Tejo." Bayu tersenyum licik. Ia membelai rambut istrinya. "Nah, itu dia. Teman Mas bilang, ada agen yang bisa berangkatkan suami istri sekaligus. Biayanya bisa potong gaji nanti. Tapi, kita butuh uang muka sedikit untuk urus dokumen administrasi. Cuma 20 juta, Dek." 20 juta? Itu bukan uang sedikit, Mas." Ningsih hampir menjerit. Bayu langsung mengubah ekspresinya menjadi sedih. Wajah memelas yang selalu berhasil meluluhkan hati Ningsih. "Iya sih, Dek. Mas juga bingung.
Padahal ini kesempatan emas. Kalau kita berangkat berdua, setahun saja kita kerja, kita bisa pulang, bangun rumah gedong, belikan bapak sawah, naikkan haji ibu. Mas sudah bosan dihina tetangga, Dek. Mas bosan dibilang suami tak berguna yang cuma numpang makan mertua. Mas ingin bahagiakan kamu. Kata-kata menaikkan haji ibu dan dihina tetangga menusuk hati Ningsih. Ia tahu suaminya sering digunjingkan. Sebagai istri yang syolhah, ia merasa gagal jika tidak mendukung suaminya. Tapi kita jual apa, Mas? Tanya Ningsih lirih. Bayu terdiam sejenak, lalu pelan-pelan berbisik, sertifikat tanah Bapak. Ningsih terlonjak. Jangan, Mas. Itu satu-satunya harta Bapak. Tanah warisan kakek. Bapak tidak akan mau. Dek, dengar dulu. Bayu mencengkeram bahu Ningsih. Kita cuma pinjam. Kita gadaikan ke Haji Mamat. Setahun lagi kita pulang bawa uang berkarung-karung. Kita tebus lagi sertifikat itu. Bapak dan Ibu pasti mengerti kalau ini demi masa depan kita semua. Kamu yang bicara ya sama Bapak? Bapak kan sayang sekali sama kamu. Kalau Mas yang bicara pasti ditolak. Malam itu adalah awal dari malapetaka. Ningsih, dengan air mata berlinang, memohon pada bapaknya. Pak Somad marah besar awalnya. Ia hampir memukul Bayu dengan tongkat kayu. Tapi melihat Ningsih bersimpu di kakinya, menangis sampai sesenggukan, hati tua itu luluh juga. Sertifikat tanah, nyawa dari keluarga petani itu, akhirnya diserahkan ke tangan Bayu. Bayu menggadaikan tanah itu. Ia memegang uang 20 juta tunai. Tapi bukannya langsung mengurus keberangkatan. Bayu malah membeli baju-baju bagus, jam tangan mengkilap, dan rokok mahal. Alasannya, biar kelihatan meyakinkan di depan agen Dek. Biar kita tidak diremehkan. Ningsih yang polos hanya mengangguk percaya. Hari keberangkatan pun tiba. Suasana di rumah Pak Somad seperti ada kematian. Bu Siti menangis meraung-raung memeluk Ningsih. Firasat seorang ibu memang tidak pernah salah. Hatinya berat, sesak, seolah-olah ini adalah terakhir kalinya ia bisa menyentuh kulit anaknya. Nduk, hati-hati di negeri orang. Jangan lupa sholat, nurut sama suami. Pesan Bu Siti di sela tangisnya. Iya, Bu. Ibu jaga kesehatan. Ningsih janji akan kirim uang bulan depan. Nanti kita renovasi rumah ini ya. Bu. Ningsih berusaha tegar, menghapus air mata ibunya. Mereka naik bus ekonomi yang panas dan pengap menuju Jakarta, lalu lanjut ke pelabuhan untuk menyeberang ke Batam. Sepanjang perjalanan, Bayu bersikap sangat manis. Ia membelikan Ningsih nasi bungkus, mengipasi Ningsih saat kepanasan. Ningsih merasa pilihannya tidak salah. Suaminya benar-benar ingin berubah. Sampai di Batam, mereka dijemput oleh sebuah mobil van hitam yang kaca jendelanya gelap gulita. Sopirnya berbadan besar, bertato naga di leher, dan wajahnya menyeramkan. Bayu bilang, "Itu Pak Roni, staf agen penyalur. Orangnya memang sangar, bekas preman, tapi hatinya baik kok." Ningsih mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur di punggungnya. "Mas, kok lewat jalan sepi? Katanya mau ke kantor PT?" Bisik Ningsih saat mobil masuk ke area pergudangan tua yang jauh dari keramaian kota. "Ini jalan pintas, Dek. Kantornya memang di ruko daerah industri biar dekat pelabuhan," jawab Bayu santai. Tapi Ningsih melihat tangan Bayu gemetar sedikit saat memegang lututnya. Bukan gemetar takut, tapi gemetar karena kegugupan yang aneh. Mobil berhenti di depan sebuah gudang dengan pintu besi berkarat. Di depannya berdiri dua orang pria berwajah bengis sedang merokok. Bayu turun dulu, menyuruh Ningsih menunggu di mobil. Ningsih melihat dari kaca jendela. Bayu berbicara dengan salah satu pria itu. Mereka tampak akrab, tertawa-tawa. Lalu, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bayu. Amplop koklat yang terlihat padat berisi uang. Saat Bayu menerima amplop itu, ia menoleh ke arah mobil.
Tatapannya bertemu dengan tatapan Ningsih. Dan detik itu, Ningsih melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tidak ada lagi tatapan cinta. Tidak ada lagi kelembutan. Yang ada hanyalah tatapan dingin, kosong, dan kejam. Tatapan seorang pedagang yang baru saja berhasil menjual barang dagangannya. Pintu mobil dibuka kasar dari luar. "Turun!" bentak pria bertato itu. "Mas Bayu! Mas Bayu!" Ningsih berteriak panik, meronta saat tangannya ditarik paksa. Bayu tidak bergerak menolongnya. Ia malah sibuk menghitung lembaran uang merah di dalam amplop itu. Ia menjilat jempolnya, menghitung dengan cepat dan rakus. "Mas, tolong aku. Siapa mereka? Kenapa kamu diam saja?" jerit Ningsih. Ia diseret keluar seperti karung beras, jatuh tersungkur di tanah berkerikil. Lututnya berdarah. Jilbabnya miring berantakan. Bayu akhirnya selesai menghitung uangnya. Ia memasukkan amplop itu ke balik jaket kulit barunya, lalu berjalan mendekati Ningsih yang sedang menangis di kaki pria bertato itu. Bayu berjongkok, menatap wajah istrinya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ningsih," katanya datar. "Maaf ya. Ternyata lowongan kerja pabrik itu sudah tutup. Yang ada cuma lowongan hiburan." "Maksudmu apa, Mas?" "Kita pulang saja. Aku mau pulang." Isak Ningsih. Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti suara setan. "Pulang? Uangnya sudah Mas pakai. Tanah bapakmu tidak cukup untuk bayar utang-utang judi Mas yang dulu. Kamu tahu kan, Mas punya banyak utang di kampung sebelah. Kalau tidak dibayar, Mas bisa mati dibacok orang. Jadi, kamu berbakti sedikitlah jadi istri. Kamu kerja di sini. Mas pulang. Tenang saja. Kamu cantik. Pasti laku keras." Dunia Ningsih runtuh seketika. Langit seolah jatuh menimpa kepalanya. Suami yang ia bela di depan orang tuanya, suami yang ia berikan segalanya, ternyata adalah monster. "Kamu jual aku, Mas. Kamu jual istrimu sendiri." Ningsih meraung, suaranya parau penuh kepedihan. "Dasar biadab. Suami macam apa kamu? Aku ini istrimu, Mas." "Istrimu. Bawa masuk." Perintah pria bertato itu pada anak buahnya. "Mas Bayu, jangan tinggalkan aku. Mas Bayu, ingat bapak. Ingat ibu. Mas Bayu." Ningsih diseret paksa masuk ke dalam gudang gelap itu. Kakinya menendang-nendang udara, tangannya mencakar tanah, berusaha meraih kaki suaminya. Tapi Bayu hanya berdiri tegak, menyalakan rokok dengan santai, lalu berbalik badan menuju mobil van yang akan mengantarnya kembali ke pelabuhan, kembali ke kebebasan dengan uang hasil penjualan darah daging istrinya sendiri. Pintu gudang besi itu ditutup dengan suara dentuman keras. Bam! Suara itu mengunci nasib Ningsih. Di dalam kegelapan yang pengap, Ningsih mendengar suara tangisan wanita-wanita lain. Rintihan, isak tangis putus asa. Ia sadar, ia telah masuk ke dalam neraka dunia. Sementara itu, Bayu duduk di kursi penumpang mobil yang membawanya pergi. Ia mengeluarkan gepokan uang itu lagi, mencium baunya. "Ah, wangi sekali," gumamnya. "Dengan uang ini, dan sisa uang gadai tanah si tua Bangka Somat, aku bisa hidup enak. Aku bisa melamar Rina, anak Pak Haji Rahmat yang kaya raya itu. Rina yang dari dulu menolakku karena aku miskin. Tunggu saja Rin, abang pulang bawa modal." Tanpa rasa penyesalan sedikit pun, Bayu membuang cincin kawin peraknya yang murah keluar jendela mobil. Cincin itu menggelinding masuk ke dalam selokan air kotor, sama seperti nasib Ningsih yang baru saja ia buang. Namun, Ningsih di dalam gudang itu, meski ketakutan setengah mati, ia tidak pingsan. Rasa sakit hatinya terlalu besar hingga mengalahkan rasa takutnya. Ia mengepalkan tangannya di lantai semen yang dingin. Air matanya berubah menjadi api dendam. Dalam hati ia bersumpah, bukan pada Tuhan, tapi pada nyawanya sendiri. "Mas Bayu,
Demi setiap tetes air mataku hari ini, demi setiap rasa sakit yang akan kurasakan nanti. Aku bersumpah tidak akan mati sebelum melihatmu hancur. Kau pikir kau sudah menyingkirkanku? Tidak. Kau baru saja menciptakan musuh terbesarmu. Tapi sumpah itu harus menunggu. Karena sekarang, seorang wanita tua dengan wajah penuh bedak tebal dan lipstik merah menyala, berjalan mendekati Ningsih sambil membawa rotan. Ia adalah Mami, mucikari kejam pemilik tempat itu. Selamat datang, cantik, kata Mami itu dengan suara serak. Lupakan namamu, lupakan kampungmu, lupakan suamimu. Di sini, kamu adalah milikku. Dan malam ini, kamu harus belajar bagaimana cara melayani tamu. Tidak AAKKK. Jerita Ningsih menggema, menjadi pembuka dari babak kehidupan barunya yang penuh darah dan air mata. Saudara-saudara, jika ada yang bertanya di mana letak neraka itu, mungkin Ningsih akan menjawab, neraka itu bukan di perut bumi, tapi di sebuah ruko lembab di pinggiran Batam, di balik jeruji besi yang mengurung mimpi-mimpi perempuan tak berdosa. Malam pertama di tempat terkutuk itu adalah malam yang membunuh jiwa Ningsih. Ia diseret ke sebuah kamar sempit. Ukurannya tidak lebih besar dari kandang ayam. Tidak ada kasur empuk, hanya selembar busa tipis yang sudah bau apek, bercampur bau keringat, bau amis, dan bau keputusasaan dari penghuni-penghuni sebelumnya. Di sudut kamar, ada ember kecil untuk buang air. Kalian bisa bayangkan? Manusia diperlakukan lebih rendah daripada binatang ternak. Mami mucikari itu masuk, melempar sehelai gaun merah ketat yang kainnya kasar dan murahan. Pakai ini, perintahnya. Malam ini kamu istirahat dulu. Besok, kamu mulai kerja. Namamu bukan Ningsih lagi. Di sini, namamu Mawar. Ingat itu. Kalau ada tamu tanya asalmu, bilang saja kamu janda muda butuh uang. Jangan coba-coba sebut nama kampungmu atau suamimu. Ningsih, yang masih meringkuk di lantai sambil memeluk lututnya yang gemetar, menggeleng kuat-kuat. Tidak, saya tidak mau. Saya istri orang, Bu. Saya punya suami. Tolong lepaskan saya. Saya mau pulang ke Bapak. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Ningsih. Sudut bibirnya pecah, darah segar mengalir. Mami itu menjambak rambut Ningsih, memaksanya menatap cermin retak di dinding. Lihat wajahmu. Cantik, tapi bodoh. Suamimu itu yang menjualmu ke sini. Tahu, dia sudah kenyang makan duit hasil jual dagingmu. Kamu mau pulang kemana? Hah? Ke suamimu yang bajingan itu. Atau ke bapakmu yang tanahnya sudah digadaikan. Sadarlah, Ningsih. Kamu sekarang cuma barang dagangan. Kalau kamu menurut, kamu makan enak. Kalau kamu membangkang. Mami itu mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke telinga Ningsih. Kamu akan tahu rasanya hidup tapi seperti mati. Mami itu keluar, mengunci pintu besi dari luar. Ceklek. Bunyi kunci itu seperti bunyi paku yang ditancapkan ke peti mati. Ningsih menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi lantai yang kotor. Ia teringat wajah ibunya yang teduh saat menyisir rambutnya. Ia teringat suara ayahnya yang mengaji di surau. Dan yang paling menyakitkan, bayangan wajah Bayu yang tersenyum saat menghitung uang, terus berputar di kepalanya seperti film horor yang tidak ada habisnya. Mas Bayu. Kenapa tega? Apa salahku? Mas, aku mencintaimu. Aku serahkan nyawaku padamu. Tapi kenapa kamu jadikan aku pelacur? Hari-hari berlalu menjadi minggu. Ningsih atau kini dipanggil Mawar mencoba bertahan dengan cara paling menyakitkan. Mogok makan dan melawan. Setiap kali ada tamu hidung belang yang masuk, Ningsih akan mencakar, menggigit, dan berteriak seperti orang gila. Akibatnya, bukan kebebasan yang ia dapat, tapi siksaan. Para penjaga berbadan besar itu, kaki tangan si Mami, akan menyeret Ningsih ke kamar mandi belakang. Di sana, ia dipukuli dengan selang air, disundut rokok, dan kepalanya dibenamkan ke dalam bak mandi sampai ia hampir mati kehabisan napas.
Masih mau melawan? Bentak salah satu penjaga sambil menjambak rambut Ningsih yang basah kuyup. Ningsih terbatuk-batuk, memuntahkan air. Tubuhnya penuh memar biru dan ungu, tapi matanya masih menyala. Mata yang penuh dendam. Di tengah penderitaan itu, ada satu sosok yang menjadi sedikit cahaya bagi Ningsih. Namanya Mbak Yanti, penghuni kamar sebelah. Mbak Yanti sudah 5 tahun di sana. Wajahnya sudah layu, matanya cekung, dan tubuhnya kurus kering digerogoti penyakit. Suatu malam, saat penjaga sedang lengah mabuk-mabukan, Mbak Yanti menyelipkan sepotong roti basi lewat celah lubang angin. "Makanlah, Dik," bisik Mbak Yanti. "Jangan sok kuat. Kalau kamu mati di sini, mayatmu cuma dibungkus karung goni lalu dibuang ke laut. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendoakan." Ningsih merangkak mengambil roti itu dengan tangan gemetar. Ia memakannya sambil menangis. "Mbak, aku mau pulang. Kakiku sakit. Hatiku sakit. Semua di sini mau pulang, Dik," kata Mbak Yanti lirih. Tapi pintunya dikunci rapat. Dulu, ada yang mencoba kabur. Namanya Sari. Dia tertangkap di pagar. Kamu tahu diapakan? Dia disiksa sampai lumpuh lalu dibiarkan mati perlahan di gudang belakang karena infeksi. Mami itu iblis. Dik, dia tidak mau rugi bayar dokter. Cerita Mbak Yanti justru memicu nekat di hati Ningsih. Disiksa sampai mati, pikirnya. Lebih baik mati saat mencoba lari daripada mati perlahan melayani nafsu bejat laki-laki asing setiap malam. Tekad itu membulat pada suatu malam Jumat Kliwon, saat hujan badai melanda Batam. Angin kencang membuat atap seng berisik, dan suara petir menggelegar menutupi suara apapun. Listrik padam. Ruko itu gelap gulita. Para penjaga sedang asyik berjudi di lantai bawah, ditemani botol-botol minuman keras. "Ini kesempatanku," batin Ningsih. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari memakan sisa nasi teman-temannya, Ningsih berhasil membongkar tralis jendela kamar mandi yang memang sudah agak karatan. Besinya tajam, melukai telapak tangannya hingga berdarah-darah, tapi rasa sakit itu tidak ia rasakan. Yang ada di kepalanya hanya satu kata, lari. Ningsih berhasil keluar dari jendela. Ia berada di lantai 2. Di bawahnya adalah tanah kosong penuh semak belukar dan tumpukan besi tua bekas konstruksi. Hujan menerpa wajahnya yang pucat. Ia melihat ke bawah. Tinggi. Sangat tinggi. Tapi tidak ada jalan lain. Bismillah. "Bapak? Ibu? Lindungi Ningsih." Ia mencoba merayap turun lewat pipa pembuangan air. Tapi nasib malang tak bisa ditolak. Pipa tua yang rapuh itu tidak kuat menahan beban tubuhnya. Krak. Pipa itu patah. Tubuh Ningsih meluncur bebas ke bawah. Jeritannya tertelan suara guntur. Tubuh ringkih itu menghantam tumpukan besi beton tajam di bawah sana dengan suara mengerikan. Brak. Hening sejenak. Lalu rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, meledak di kaki kanannya. Besi beton berkarat menembus betisnya, meremukan tulang keringnya hingga hancur. Darah segar menyembur bercampur dengan air hujan yang keruh. "Ibu Uu." "Saki Iit." Rintih Ningsih. Ia mencoba bangun, tapi kakinya terkulai lemas dengan posisi yang tidak wajar. Tulangnya mencuat keluar menembus kulit. Pemandangan yang mengerikan. Ningsih menyeret tubuhnya di atas lumpur. Setiap inci gerakan adalah siksaan neraka. Ia merangkak seperti cacing, berusaha menjauh dari ruko jahanam itu. Napasnya tersengal-sengal, matanya mulai kabur. Sedikit lagi jalan raya. Batinnya. Tapi takdir berkata lain. Cahaya senter menyorot wajahnya yang penuh lumpur dan darah. "Itu dia. Dasar pelacur sialan. Mau kabur ya?" Para penjaga itu menemukannya. Bukan belas kasihan yang didapat, melainkan tendangan bertubi-tubi. "Ampun, Pak. Kaki saya patah. Tolong bawa ke rumah sakit," mohon Ningsih sambil memeluk kakinya yang hancur. "Rumah sakit? Mahal, tahu. Dasar menyusahkan."
Ningsih diseret kembali ke dalam, meninggalkan jejak darah panjang di tanah basah. Ia dilempar ke gudang belakang yang penuh tikus dan kecoa. Tidak ada dokter. Tidak ada obat bius. Keesokan paginya, Mami datang melihat kondisi barang dagangannya. Ia menutup hidung melihat kaki Ningsih yang mulai membengkak besar, bernanah, dan menghitam. Bau busuk daging mati mulai tercium. Sudah busuk ini, kata Mami dingin tanpa ekspresi. Kalau dibiarkan, infeksinya menyebar ke jantung, dia mati. Kalau dibawa ke rumah sakit, biayanya puluhan juta, rugi bandar aku. Harga jual dia saja tidak segitu. Lalu bagaimana, Mi? Tanya penjaga. Panggil Mantri Zul yang biasa sunat anak kampung itu. Suruh dia potong saja kakinya. Pakai gergaji besi kalau perlu. Yang penting dia hidup dulu. Dipotong, Mi? Iya. Habis itu, kalau dia selamat tapi jadi cacat, buat apa aku simpan? Makan-makanin beras saja. Nanti kalau sudah kering lukanya, buang dia ke jalanan. Biar jadi pengemis. Siapa tahu malah lebih laku jadi pengemis buntung. Saudara-saudara, bisakah kalian membayangkan kekejaman macam apa ini? Malam itu juga, tanpa bius yang layak, hanya bermodalkan kain untuk digigit dan sebotol alkohol murahan yang disiramkan ke luka, operasi gila itu dilakukan. Ningsih menjerit sampai pita suaranya putus. Rasa sakit saat gergaji menyentuh tulang. Rasa sakit saat daging dipisahkan dari tubuh. Itu adalah rasa sakit yang membuat Ningsih berharap malaikat maut segera mencabut nyawanya. Matikan aku saja. Tuhan, cabut nyawaku. Jangan siksa aku seperti ini, teriaknya dalam kesadaran yang timbul tenggelam. Akhirnya, semuanya gelap. Ningsih pingsan karena syok dan kehabisan darah. Ketika ia terbangun beberapa hari kemudian, ia merasa ada yang aneh. Tubuhnya terasa ringan sebelah. Ia meraba ke bawah. Lutut kanannya masih ada, tapi di bawah lutut itu, kosong. Hanya ada balutan perban kotor yang merembes darah. Kakinya. Kaki yang ia gunakan untuk berjalan menyusuri pematang sawah mengantar rantang buat bapak. Kaki yang ia gunakan untuk bersimpuh mencuci kaki suaminya. Kini hilang. Ningsih tidak berteriak lagi. Air matanya sudah kering. Jiwanya sudah mati separuh. Ia menatap langit-langit gudang dengan tatapan kosong. Hampa. Seminggu kemudian, di tengah malam buta, sebuah mobil bak terbuka berhenti di pinggir jalan sepi di perbatasan kota, dekat tempat pembuangan sampah akhir. Dua orang pria mengangkat tubuh kurus Ningsih yang tinggal tulang berbalut kulit. Maaf ya Neng. Ini perintah Mami. Nasibmu memang sial, kata salah satu penjaga, lalu melempar tubuh Ningsih ke tumpukan sampah kardus bekas. Mereka melemparkan juga sebuah tongkat kayu kasar. Mobil itu pergi, meninggalkan Ningsih sendirian di tengah tumpukan sampah yang bau busuk, di bawah sinar bulan yang pucat. Ningsih, wanita yang dulunya kembang desa, istri yang syolhah, kini menjadi seonggok manusia cacat yang dibuang seperti bangkai kucing. Ia mencoba duduk, meraih tongkat kayu itu. Rasa sakit di bekas amputasinya menyengat hebat. Ia lapar, haus, dan kedinginan. Lalat mulai mengerubungi perbannya. Tapi, di titik terendah itulah, saat ia menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit, sesuatu bangkit di dalam dirinya. Bukan rasa takut, bukan lagi rasa sedih, melainkan sebuah api hitam yang membara. Dendam. Ningsih mencengkram tongkat kayu itu erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bayangan wajah Bayu muncul lagi di bulan itu. Tapi kali ini, Ningsih tidak menangis. Ia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Mas Bayu. Bisiknya pada angin malam. Suaranya parau seperti gesekan besi berkarat. Kamu pikir aku sudah mati? Kamu pikir dengan membuangku ke neraka, cerita kita selesai? Tidak, Mas. Tidak. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah sampah. Aku masih hidup. Walau kakiku tinggal satu, aku akan merangkak pulang. Aku akan merangkak melintasi lautan api untuk mencarimu. Tunggu aku, Mas.
Tunggu istrimu yang cacat ini pulang. Aku tidak akan meminta kembali cintamu. Aku akan meminta kembali nyawamu. Di kejauhan, lolongan anjing liar terdengar bersahutan, seolah menyambut kelahiran kembali seorang Ningsih. Bukan sebagai mawar si pelacur, tapi sebagai dewi pembalas dendam yang telah kehilangan segalanya kecuali rasa bencinya. Dan nun jauh di sana, di kampung halamannya, Bayu sedang tertidur nyenyak di kasur empuk, bermimpi indah tentang pernikahannya dengan anak orang kaya, tanpa menyadari bahwa badai berdarah sedang bergerak perlahan menuju lehernya. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan sejenak Ningsih yang sedang sekarat di tumpukan sampah Batam. Mari kita terbang kembali ke desa yang damai di Jawa Tengah, tempat di mana sebuah sandiwara besar akan segera dimulai. 1 bulan setelah kepergian Ningsih dan Bayu, suasana desa gempar. Sebuah mobil kijang mengkilap berwarna hitam masuk ke pekarangan rumah Pak Somad. Warga desa berkerumun. Mereka berbisik-bisik. Wah, lihat itu. Si Bayu sudah pulang. Pasti sukses besar dia. Pintu mobil terbuka. Turunlah Bayu. Tapi Bayu yang ini berbeda dengan Bayu yang dulu. Tidak ada lagi kaos oblong kumal. Bayu sekarang memakai kemeja batik sutra, celana bahan licin, sepatu kulit yang berdecit saat melangkah, dan di jari manisnya melingkar cincin batu akik berukuran besar. Rambutnya disisir rapi dengan minyak wangi yang aromanya bisa tercium dari jarak 5 meter. Tapi, ada yang aneh. Wajah Bayu tampak murung. Ia berjalan menunduk, seolah memikul beban dunia yang sangat berat. Pak Somad dan Bu Siti yang mendengar keributan langsung lari keluar rumah. Wajah tua mereka berseri-seri penuh harap. Mereka mencari-cari sosok anak perempuan kesayangan mereka di belakang Bayu. Bayu, anakku, seru Bu Siti. Mana Ningsih, mana istrimu? Kok kamu sendirian? Bayu tidak langsung menjawab. Ia malah bersimpuh di kaki Pak Somad, memeluk lutut mertuanya itu, dan mulai menangis. Tangisan yang begitu meyakinkan, sampai-sampai aktor terbaik di televisi pun akan kalah. Bapak, Ibu, ampuni Bayu. Bayu gagal menjaga Ningsih, raungnya. Jantung Pak Somad serasa berhenti. Apa maksudmu, Yu? Ningsih kenapa? Dia sakit? Dia kecelakaan? Bayu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata buaya. Lebih parah dari itu, Pak. Ningsih. Ningsih kabur. Dia lari dengan laki-laki lain. Astagfirullah. Bu Siti menjerit, nyaris pingsan. Tidak mungkin. Ningsih itu anak solehah. Dia setia. Kamu jangan bohong, Bayu. Demi Tuhan, Bu. Sumpah Bayu tanpa takut kualat. Sampai di Batam, kami bertemu dengan toke besar dari Malaysia, orang kaya raya. Ningsih tergoda, Bu. Dia bilang dia bosan hidup miskin dengan Bayu. Dia bilang dia malu punya orang tua petani miskin. Malam itu, saat Bayu tidur, dia pergi membawa semua uang bekal kami. Dia meninggalkan sepucuk surat. Katanya jangan cari dia lagi. Dia mau hidup senang di Kuala Lumpur. Bohong! Pak Somad gemetar hebat. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mencengkeram kerah baju Bayu. Anakku tidak mungkin seperti itu. Kamu pasti mengarang cerita. Kembalikan anakku. Bayu pasrah saja dikocok-kocok oleh orang tua renta itu. Ia malah mengeluarkan sebuah dompet tebal, lalu menarik segepok uang 50 ribuan. Bapak boleh pukul Bayu. Bayu ikhlas. Bayu memang suami yang tidak becus. Ini Pak. Ini sisa uang hasil keringat Bayu kerja serabutan sebulan ini. Bayu bawa pulang untuk Bapak dan Ibu, sebagai ganti rugi kelakuan Ningsih. Warga desa yang menonton mulai termakan hasutan itu. Mereka berbisik-bisik sinis. Ceke-cekeke, dasar Ningsih. Kelihatannya saja polos, ternyata gatal juga. Iya ya, kasihan Mas Bayu. Sudah ganteng, sukses, malah ditinggal istri durhaka. Memang uang bisa merubah orang ya. Ningsih, Ningsih, air susu dibalas air tuba.
Fitnah itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar jerami kering. Dalam satu malam, nama baik Ningsih hancur lebur. Ia dicap sebagai wanita murahan, anak durhaka yang membuang suami dan orang tua demi harta. Tapi penderitaan Pak Somad belum berakhir di situ. Seminggu kemudian, Haji Mamat datang menagih utang. "Pak Somad," kata Haji Mamat sambil memilin kumisnya. "Jatuh temponya sudah lewat. Tanah ini harus disita. Anak mantumu itu, si Bayu, bilang uang gadainya dibawa kabur Ningsih. Jadi Bayu tidak sanggup bayar. Sesuai perjanjian, rumah dan sawah ini sekarang milik saya." Pak Somad terduduk lemas di tanah. Dadanya sesak. Tanah warisan leluhur, tempat ia lahir dan membesarkan Ningsih, lenyap begitu saja. "Tolong, Ji, beri waktu." Pak Somad memohon. "Tidak bisa. Saya juga butuh uang," bentak Haji Mamat. Saat itulah Bayu muncul lagi bak pahlawan kesiangan. "Pak Haji, tolong jangan kasar sama Bapak. Berapa utangnya? Biar saya cicil sebagian. Tapi, tanahnya tetap Pak Haji ambil saja dulu sebagai jaminan. Biarkan Bapak dan Ibu tinggal di gubuk belakang sawah sementara waktu." Lihatlah kelicikan Bayu. Ia berpura-pura membela, padahal ia sedang memastikan Pak Somad terusir dari rumah utamanya. Akhirnya, Pak Somad dan Bu Siti terusir. Mereka tinggal di gubuk reot bekas kandang kambing di pinggir sawah. Tanpa tanah, tanpa uang, dan menanggung malu karena kelakuan anaknya. Kesehatan Pak Somad menurun drastis. Ia terkena stroke karena memikirkan nasib Ningsih. Mulutnya miring, bicaranya pelat, dan ia hanya bisa berbaring di atas tikar pandan yang lusuh. Bu Siti, yang matanya sudah rabun karena terlalu banyak menangis, harus menjadi buruh cuci demi sesuap nasi. Sementara mertuanya menderita, kehidupan Bayu justru meroket. Uang hasil menjual Ningsih ia jadikan modal usaha jual beli motor bekas. Usahanya lancar jaya, ia pintar memutar uang haram itu. Dalam 2 tahun, Bayu sudah menjadi juragan muda yang disegani. Ia membangun rumah gedung bertingkat 2, lantainya marmer, pagarnya besi tempa berlapis emas. Setiap Jumat, Bayu rajin bersedekah ke masjid. Ia menyantuni anak yatim. Ia ingin mencuci dosa-dosanya dengan uang itu, sekaligus membangun citra sebagai orang alim. Warga desa memujinya setinggi langit. "Masya Allah, Mas Bayu itu sudah kaya, dermawan, sayang mertua pula, bodoh sekali si Ningsih meninggalkannya." Begitulah kata orang. Mereka tidak tahu, setiap rupiah yang disedekahkan Bayu, ada tetesan darah dan nanah dari kaki Ningsih yang diamputasi. Tahun ketiga, Bayu merasa posisinya sudah aman. Ia mulai melancarkan rencana selanjutnya, menikahi Rina. Rina adalah putri tunggal Pak Haji Rahmat, orang terkaya di kecamatan sebelah. Rina cantik, putih, lulusan sarjana, dan manja. Dulu, Rina tidak pernah melirik Bayu, tapi sekarang, melihat Bayu yang sukses dan duda teraniaya, hati Rina luluh juga. Bayu datang melamar dengan membawa hantaran yang mewah, emas batangan, mobil baru, dan uang panai ratusan juta. Pak Haji Rahmat yang silau harta langsung setuju. "Saya terima lamaranmu, Nak Bayu. Kamu pemuda yang gigih. Saya yakin kamu bisa membahagiakan Rina, tidak seperti mantan istrimu yang tidak tahu diuntung itu," kata Pak Haji Rahmat. Tanggal pernikahan ditetapkan. Undangan disebar. Undangan mewah berhuruf emas. Pesta akan digelar 7 hari 7 malam. Wayang kulit, orkes dangdut, pengajian akbar, semua disiapkan. Sapi dan kambing disembelih. Ini akan menjadi pesta terbesar dalam sejarah desa itu. Bayu berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap desa yang terhampar di bawah kakinya. Ia menghisap cerutu mahal, tersenyum puas. Sempurna, gumamnya. Ningsih pasti sudah jadi tulang belulang di Batam sana. Orang tuanya sebentar lagi mati karena sakit-sakitan. Dan aku akan menjadi raja di desa ini. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Tidak ada.
Tapi Bayu lupa satu hal. Doa orang teraniaya itu tidak ada hijabnya dengan Tuhan. Dan sumpah seorang istri yang dikhianati memiliki kekuatan magis yang bisa memanggil badai. Sementara Bayu sibuk mencoba jas pengantinnya yang mahal, ribuan kilometer dari sana, di sebuah gubuk pemulung di pinggiran kota, sesosok wanita dengan satu kaki sedang menatap kalender usang. Ningsih masih hidup. Ia tidak mati di tumpukan sampah itu. Ia diselamatkan oleh seorang pemulung tua bernama Mbah Suro. Mbah Suro merawatnya, mengobati lukanya dengan ramuan herbal seadanya sampai lukanya mengering. Ningsih kehilangan kaki kanannya, wajahnya penuh bekas luka goresan, kulitnya hitam terbakar matahari, dan rambutnya yang dulu indah kini kusam dan dipotong pendek asal-asalan. Ningsih sudah tidak cantik lagi. Jika kalian melihatnya di jalan, kalian akan mengira dia adalah pengemis gila. Tapi matanya tajam seperti mata elang yang mengincar mangsa. Selama 5 tahun, Ningsih mengumpulkan uang receh demi receh dari hasil memulung botol plastik. Ia menahan lapar. Ia tidur di empran toko. Ia dihina, dilempari batu oleh anak-anak nakal. Semua ia telan. Ia menabung untuk satu tujuan. Pulang. Hari itu, Ningsih mendengar kabar dari seorang sopir truk yang berasal dari kampungnya. Sopir itu sedang makan di warung Tegal dekat tempat pemulung. Iya, di desa saya mau ada pesta besar lusa. Si Juragan Bayu mau nikah sama anak Pak Haji. Wah, gila pestanya mas. Katanya habis 1 miliar. Mendengar nama Bayu, tangan Ningsih yang sedang memegang karung goni bergetar hebat. Karung itu jatuh. Dia menikah. Desis Ningsih. Suaranya bergetar menahan amarah yang meledak di dadanya. Dia menikah dengan uang darahku. Dia bahagia di atas penderitaanku. Mbah Suro yang duduk di sampingnya memegang bahu Ningsih. Nuk, sudah saatnya? Ningsih menoleh. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Tapi ia tersenyum. Sudah saatnya Mbah. Iblis itu mengundangku ke pestanya. Tidak sopan kalau istri pertamanya tidak datang memberi selamat. Bukan? Ningsih membuka sebuah bungkusan kain kumal yang selalu ia jaga selama 5 tahun ini. Di dalamnya, ada sebuah benda yang mengerikan namun penuh makna. Itu adalah potongan tulang kering kakinya sendiri yang ia temukan di tumpukan sampah dulu, yang sudah ia bersihkan dan ia simpan sebagai jimat dendam, dan sebuah gelang emas. Gelang peninggalan ibunya yang sempat disembunyikan Bayu tapi terjatuh saat ia diseret dulu. Aku pulang, Mas Bayu, bisik Ningsih. Siapkan lehermu. Malam itu, dengan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu butut, dan dengan satu kaki yang tersisa, Ningsih menaiki bak truk sayur yang menuju Jawa Tengah. Ia duduk di antara tumpukan kol dan wortel, diterpa angin malam yang dingin menusuk tulang. Langit malam itu merah menyala, seolah memberi tanda bahwa di kampung sana, sebuah pesta pernikahan akan segera berubah menjadi banjir darah dan air mata. Saudara-saudara, orang tua dulu sering bilang, becik ketitik, ala ketara. Yang baik akan ketahuan, yang buruk akan tampak. Menjelang hari pernikahan agung itu, alam semesta sepertinya mulai menolak kehadiran Bayu. Udara di desa yang biasanya sejuk, tiba-tiba berubah menjadi gerah dan menyesakan, seolah-olah malaikat pencabut nyawa sedang berkeliaran mencari mangsa. 2 pernikahan. Rumah gedong Bayu sudah dihias dengan sangat meriah. Janur kuning melengkung indah di pintu gerbang. Tenda-tenda biru perak terpasang megah. Para tetangga sibuk rewang membantu memasak. Di dapur belakang, aroma gulai kambing dan opor ayam seharusnya menggugah selera. Tapi anehnya, hari itu, aroma masakan tertutup oleh bau yang sangat menyengat. Bau anyir darah dan bau bunga melati yang layu. Bayu sedang mencoba jas pengantinnya di kamar, ditemani oleh calon istrinya, Rina, yang cantik jelita. Mas, jasnya pas sekali di badanmu. Kamu kelihatan gagah, puji Rina sambil merapikan dasi Bayu. Bayu tersenyum bangga menatap cermin. Tapi tiba-tiba, senyum itu beku. Di dalam cermin besar itu, di balik bahu kirinya,
Bayu melihat sekelebat bayangan. Sosok wanita berambut pendek, wajahnya hancur, dan kakinya hanya satu. Wanita itu menatapnya dengan mata merah menyala. "Ningsih!" Bayu berteriak histeris, mundur ke belakang hingga menabrak lemari kaca. Prang! Kaca lemari pecah berantakan. Rina menjerit kaget. "Mas Bayu, kamu kenapa? Ada apa?" Bayu terengah-engah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menunjuk ke cermin. "Itu. Di situ ada." Rina menoleh ke cermin. Kosong. Hanya ada pantulan mereka berdua dan pecahan kaca di lantai. Tidak ada siapa-siapa. "Mas, kamu melamun ya? Kamu pasti kecapekan mengurus pesta." Bayu mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Halusinasi, pikirnya. Ini pasti cuma halusinasi. Ningsih sudah mati. Dia sudah jadi bangkai di Batam. "Iya. Maaf Dek. Mas cuma kurang tidur," jawab Bayu terbata-bata. Tapi teror itu baru permulaan. Malam harinya, saat acara pengajian di rumah Pak Haji Rahmat, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Pak Ustadz sedang memimpin doa agar pernikahan lancar, tiba-tiba listrik padam total, gelap gulita. Angin kencang berhembus masuk, mematikan lilin-lilin yang dinyalakan. Di tengah kegelapan itu, Bayu mendengar suara yang sangat jelas di telinganya. Suara ketukan benda keras di lantai ubin. Tuk, tuk, tuk. Suara itu berirama. Lambat, tapi mendekat. Itu suara tongkat kayu yang dihentakkan. Bayu merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melihat apa-apa dalam gelap. "Siapa itu?" desis Bayu. Lalu, sebuah bisikan dingin menyapu tengkuknya. Bisikan suara wanita yang sangat ia kenal, namun terdengar parau dan rusak. "Mas, aku pulang." A. Bayu berteriak ketakutan, melompat dari duduknya dan menabrak nampan berisi gelas kopi panas. Kopi itu tumpah menyiram kaki kanannya. Panas! Panas! Bayu berguling-guling di lantai. Lampu menyala kembali. Semua orang menatap Bayu dengan bingung. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Pak Haji Rahmat geleng-geleng kepala. "Nak Bayu, kamu ini kenapa? Kok seperti orang dikejar setan?" Bayu malu setengah mati. Ia beralasan kakinya kram. Tapi malam itu, ia tidak berani tidur sendiri. Ia menyuruh 2 orang satpam menjaga pintu kamarnya. Ia takut, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini bangkit menjadi hantu yang mencekik lehernya. Satu pernikahan. Hari masak besar. Di dapur umum, ibu-ibu desa sedang heboh. Tumpeng nasi kuning raksasa yang baru saja matang, tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ketika Bu Tejo membuka tutup kukusan, ia menjerit histeris. "Astaga Gusti! Belatung! Banyak belatung!" Semua orang berlarian mendekat. Benar saja. Nasi tumpeng yang seharusnya kuning cantik itu, kini dipenuhi ribuan belatung putih yang menggeliat-geliat. Padahal berasnya beras mahal, dimasak dengan higienis. "Ini pertanda buruk," bisik Mbah Dukun kampung yang kebetulan lewat. "Ada yang tidak beres dengan hajat ini. Ada darah yang belum kering, ada dendam yang belum tuntas." Kabar tentang nasi tumpeng belatung menyebar cepat. Warga mulai kasak-kusuk. Jangan-jangan Mas Bayu pakai pesugihan? Jangan-jangan ini azab karena dia menelantarkan mertuanya. Bayu yang mendengar kabar itu marah besar. Ia menuduh ibu-ibu masak tidak becus. Ia menyuruh membuang semua makanan itu dan memesan catering baru dari kota. Ia berusaha menutupi segalanya dengan uang. "Pokoknya besok harus lancar. Jangan sampai ada yang bicara macam-macam di depan tamu undangan," bentaknya. Tapi Bayu tidak tahu bahwa tamu yang paling ia takuti sedang berjalan mendekat. Sementara Bayu sibuk melawan hantu dalam pikirannya, Ningsih sudah tiba di perbatasan desa. Ia turun dari truk sayur saat subuh masih gelap. Kabut tebal menyelimuti desa.
Ningsih tidak langsung ke rumah Bayu. Ia berjalan tertatih-tatih menuju gubuk reot di pinggir sawah, tempat orang tuanya tinggal. Jantungnya bergetar hebat. 5 tahun. 5 tahun ia tidak mencium tangan ibunya. Ia mengintip dari celah dinding bambu yang bolong. Di dalam, diterangi lampu minyak tanah yang redup, ia melihat ibunya, Bu Siti, sedang sholat tahajud. Tubuh ibunya kurus kering, rambutnya memutih semua. Di sampingnya, Pak Somad terbaring lemah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Ningsih mendengar doa ibunya, doa yang membuat air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ya Allah, lindungilah anakku Ningsih dimanapun dia berada. Jika dia masih hidup, berilah dia kekuatan. Jika dia sudah tiada, lapangkanlah kuburnya. Ampuni dosa-dosanya. Hamba ikhlas. Ya Allah, hamba ikhlas menderita asalkan anak hamba selamat. Ningsih membekap mulutnya sendiri agar tangisnya tidak pecah. Hatinya hancur berkeping-keping. Ibu, Bapak, maafkan Ningsih. Ingin sekali ia mendobrak pintu itu, memeluk kaki ibunya, dan berteriak aku pulang. Tapi Ningsih menahan diri. Ia melihat keadaan dirinya, cacat, kotor, bau, dan menyeramkan. Jika ia muncul sekarang, orang tuanya bisa mati kaget. Atau lebih buruk lagi, Bayu akan tahu dan menggagalkan rencananya. Tidak sekarang, batin Ningsih. Aku harus menyelesaikan tugasku dulu. Aku harus mengambil kembali hak bapak dan ibu. Aku harus membersihkan nama baikku. Setelah iblis itu hancur, barulah aku bersujud di kaki ibu. Ningsih mundur perlahan ke dalam kegelapan kebun pisang. Ia duduk bersila di atas batu, mengeluarkan senjata terakhirnya. Sebuah bungkusan kain berisi baju pengantin lamanya, baju kebaya putih sederhana yang ia pakai saat menikah dengan Bayu dulu. Baju itu sudah lusuh. Ada bercak darah kering di bagian bawahnya darah saat ia diseret dulu. Ia juga mengeluarkan sebilah pisau dapur berkarat yang ia asah setiap malam selama perjalanan. Besok, gumam Ningsih, matanya menatap rumah gedong Bayu yang bercahaya terang di kejauhan. Besok, pesta itu akan menjadi panggung terakhirmu, Mas Bayu. Kamu suka pesta kan? Aku akan berikan pesta yang paling meriah. Pesta darah. Malam semakin larut. Suara gamelan Jawa mulai terdengar di tabu dari rumah Bayu, tanda dimulainya rangkaian acara pernikahan. Suara sinden menyanyikan lagu Ibu Pertiwi terdengar sayup-sayup menyayat hati. Di kamar pengantin yang mewah, Bayu tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara tok, 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 tok di dalam kepalanya. Semakin lama semakin keras, semakin lama semakin dekat. Ia minum obat penenang, tapi matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit. Di sana, ia melihat noda air yang merembes membentuk pola aneh, pola yang menyerupai wajah wanita yang sedang menangis darah. Pergi, pergi, rintih Bayu. Besok adalah hari H, hari di mana dua takdir akan bertabrakan. Takdir seorang pendosa yang ingin lari dari masa lalu, dan takdir seorang korban yang datang untuk menagih janji. Langit timur mulai memerah. Matahari terbit dengan warna merah darah. Seolah alam semesta pun tahu, hari ini adalah hari pembalasan. Saudara-saudara, hari itu, matahari bersinar terik di atas desa Sukamaju. Tapi bagi Bayu, sinar matahari itu tidak memberikan kehangatan, melainkan membakar kulitnya seperti api neraka. Pesta pernikahan telah dimulai. Ribuan tamu memadati halaman rumah gedong Bayu. Mobil-mobil mewah berderet parkir. Suara gamelan kebogiro mengalun agung, menyambut pengantin yang duduk di pelaminan. Bayu tampak gagah dengan beskap jas adat Jawa beludru hitam bersulam emas. Rina di sampingnya tampak seperti bidadari dengan kebaya penuh payet berkilauan. Di depan mereka, tumpukan kado menggunung. Di meja prasmanan, makanan melimpah ruah. Orang-orang tertawa, makan, dan memuji. Wah, serasi sekali. Raja dan ratu sehari, tapi lihatlah wajah sang raja. Bayu tersenyum.
tapi matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir di pelipisnya, melunturkan bedak tebal yang ia pakai. Tangannya gemetar hebat setiap kali bersalaman dengan tamu. Di dalam telinganya, suara gamelan itu terdengar seperti suara jeritan wanita. Pukul 11.00 siang. Puncak acara. MC pembawa acara naik ke panggung dengan mikrofon. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Prok, 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 prok. Tepuk tangan membahana. Bayu dan Rina berdiri untuk melambaikan tangan. Saat itulah, keributan terjadi di gerbang depan. Awalnya pelan, seperti suara orang berdebat. Tapi lama-kelamaan semakin keras, mengalahkan suara sound system. "Hei! Berhenti! Pengemis dilarang masuk!" teriak satpam penjaga gerbang. "Lepaskan aku! Aku bukan pengemis!" "Minggir!" balas suara seorang wanita. Suara yang parau, serak, tapi memiliki kekuatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Para tamu undangan mulai menoleh ke belakang. Musik gamelan berhenti mendadak karena para penabuh ikut kaget. Keheningan menyelimuti pesta itu. Semua mata tertuju ke gerbang. Di sana, di bawah gapura janur kuning yang megah, sesosok manusia memaksa masuk setelah mendorong jatuh dua orang satpam bertubuh kekar. Hadirin menahan napas. Pemandangan di depan mereka sungguh mengerikan sekaligus menyedihkan. Seorang wanita dengan pakaian kompang-camping, penuh debu jalanan, rambutnya dipotong pendek asal-asalan seperti laki-laki. Wajahnya kurus, cekung, dan kulitnya hitam terbakar matahari. Tapi yang membuat semua orang menutup mulut karena ngeri adalah kakinya. Wanita itu hanya memiliki satu kaki kiri. Kaki kanannya putus tepat di bawah lutut, dibalut kain perca yang kotor. Ia berdiri menopang tubuhnya dengan sebatang tongkat kayu kasar. Tuk, tuk, tuk. Suara tongkat kayu itu menghantam lantai marmer, menggema di seluruh ruangan yang hening. Wanita itu berjalan tertatih-tatih membelah kerumunan tamu. Orang-orang mundur ketakutan, memberikan jalan seolah-olah dia adalah wabah penyakit. Bau anyir darah dan sampah menguar dari tubuhnya, mengalahkan wangi bunga melati di ruangan itu. Bayu, yang berdiri di atas pelaminan, merasa lututnya lemas. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kapas. Ia mencengkeram lengan kursi pelaminan sampai buku-buku jarinya memutih. "Tidak, tidak mungkin," desis Bayu. Kau sudah mati." Wanita itu terus berjalan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bayu. Tatapan itu penuh api dendam yang membara, mampu membakar jiwa siapa saja yang melihatnya. Ia berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Jarak mereka hanya 5 meter, tapi terasa seperti jarak antara surga dan neraka. Wanita itu mengangkat tongkatnya, menunjuk tepat ke wajah Bayu. "Selamat, Mas Bayu." Suara wanita itu terdengar jelas, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Pestanya meriah sekali. "Apakah uang hasil menjual istrimu sudah habis untuk membiayai semua ini?" Seluruh tamu undangan terperanjat. Bisik-bisik mulai terdengar. "Istri? Siapa dia? Ya ampun, kakinya buntung. Itu Ningsih bukan? Anaknya Pak Somad?" Rina, pengantin wanita, gemetar ketakutan. Ia menarik lengan Bayu. "Mas, siapa wanita gila ini? Usir dia." "Mas." Bayu panik. Ia berteriak dengan suara yang pecah. "Satpa Aaam. Usir pengemis gila ini. Dia mau mengacau. Cepat seret dia keluar." Dua satpam berlari hendak menangkap wanita itu. Tapi sebelum mereka menyentuhnya, wanita itu berteriak lantang. "Jangan sentuh aku Ningsih. Istri sah dari bajingan ini." Ningsih merobek sedikit bajunya, memperlihatkan sebuah tanda lahir di lehernya. Warga desa yang tua-tua langsung mengenali tanda itu. "Ya Allah,
Itu benar Ningsih, teriak Butejo. Ningsih masih hidup. Ningsih menatap Bayu lagi. Air mata darah mengalir di pipinya yang kotor. Mas Bayu. 5 tahun Mas. 5 tahun aku merangkak di neraka Batam. Kamu bilang kita pergi kerja ke pabrik, tapi kamu menjualku ke rumah bordil seharga 20 juta. Kamu gadaikan tanah bapak, kamu tipu orang tuaku. Dan kamu nikmati hidup mewah ini di atas penderitaanku. Bohong. Bayu berteriak histeris. Turun dari panggung seperti orang kesurupan. Dia gila. Dia berdusta. Aku tidak kenal dia. Istriku kabur dengan laki-laki lain. Jangan percaya wanita cacat ini. Ningsih tertawa getir. Cacat? Ya. Aku cacat. Kamu mau tahu kenapa kakiku hilang? Ningsih melempar tongkatnya. Ia berdiri goyah dengan satu kaki. Lalu dengan gerakan cepat, ia membuka bungkusan kain kumal yang terikat di pinggangnya. Bruk! Sebuah benda keras jatuh ke lantai marmer di depan kaki Bayu. Semua orang menjerit ngeri. Itu adalah sepotong tulang kering manusia yang sudah kering dan putih. Ini kakiku, Mas. Teriak Ningsih. Suaranya meraung memilukan. Ini potongan kakiku yang digergaji tanpa bius karena aku mencoba kabur dari tempat pelacuran itu. Aku menyimpannya selama 5 tahun, membawanya tidur, membawanya makan, hanya untuk hari ini. Hanya untuk kupersembahkan di depan hidungmu sebagai kado pernikahan. Lihat tulang ini, Mas. Masih ada bekas gergajinya. Apa kamu masih mau bilang aku bohong? Suasana pesta berubah menjadi horor. Rina menjerit dan pingsan di kursi pelaminan. Pak Haji Rahmat, ayah Rina, memegangi dadanya yang sesak. Wajahnya merah padam karena murka dan malu. Bayu mundur ketakutan, menatap tulang itu seolah-olah tulang itu akan hidup dan mencekiknya. Tidak. Tidak. Dan kau, Pak Haji Rahmat. Ningsih menoleh ke arah ayah Rina. Tanyakan pada calon menantumu yang alim ini. Di mana dia dapat modal usaha motor bekasnya? Tanyakan padanya. Ningsih merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah buku kecil yang lusuh. Itu adalah buku catatan harian Bayu yang tertinggal di tas lamanya dulu, yang berhasil Ningsih temukan saat ia menggeledah rumah lama mereka sebelum ke pesta ini. Di sini tertulis semua utang judinya, dan di halaman terakhir, tertulis, terima 20 juta dari Mami Batam. Lunas. Baca ini, Pak Haji. Ningsih melempar buku itu ke wajah Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat membaca sekilas dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Ia menatap Bayu dengan tatapan membunuh. Bayu. Suara Pak Haji Rahmat bergetar menahan amarah. Benar apa yang dia katakan. Bayu berlutut, menyembah kaki Pak Haji. Pak Haji, ampun. Itu masa lalu. Saya hilaf. Saya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Bayu. Bukan dari Pak Haji, tapi dari Pak Somad. Entah sejak kapan, Pak Somad dan Bu Siti sudah berdiri di sana. Mereka datang menyusul Ningsih setelah mendengar kabar keributan. Meski sakit stroke, Pak Somad menyeret kakinya ke pesta itu demi membela anaknya. Setan kamu, Bayu. Pak Somad menangis, memukul kepala Bayu dengan tongkatnya. Aku percayakan anak gadisku padamu. Aku gadikan tanah leluhurku untukmu. Ternyata kamu jual anakku jadi pelacur? Kembalikan kaki anakku. Kembalikan masa depan anakku. Bu Siti berlari memeluk Ningsih yang berdiri goyah. Ibu dan anak itu berpelukan erat di tengah pesta yang kacau balau. Tangisan mereka menyayat hati. Membuat batu pun bisa menangis mendengarnya. Ningsih. Anakku. Maafkan, Ibu, Nduk. Ibu tidak tahu kamu menderita. Bu Siti menciumi wajah Ningsih yang kotor. Menciumi kaki buntung anaknya tanpa rasa jijik. Melihat pemandangan itu, kemarahan warga desa meledak. Kebenaran telah terungkap. Topeng juragan alim Bayu hancur berkeping-keping. Biadab. Teriak salah satu warga. Hajar dia. Bunuh saja laki-laki iblis itu. Massa mulai bergerak. Para pemuda desa yang selama ini menahan dengki melihat kesombongan Bayu,
kini mendapatkan alasan untuk melampiaskan amarah. Mereka menyerbu ke panggung pelaminan. Bayu mencoba lari. Tolong, tolong, aku punya uang. Aku bayar kalian. Tapi uang tidak lagi laku di sini. Sebuah kursi besi melayang menghantam punggung Bayu. Ia tersungkur di dekat potongan tulang kaki Ningsih. Buh, buh, buh. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Bayu. Jas pengantin mahalnya robek. Wajah tampannya hancur dihantam tinju warga. Darah segar muncrat membasahi dekorasi pelaminan yang putih suci. Pesta pernikahan mewah itu berubah menjadi lautan amarah. Meja prasmanan digulingkan. Janur kuning ditarik roboh. Bayu berteriak-teriak minta ampun seperti babi yang disembelih. Tapi suaranya tertelan oleh teriakan azab, azab, dari warga. Ningsih masih dipeluk ibunya. Ia tidak ikut memukul. Ia hanya menatap Bayu yang sedang dihakimi massa dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa puas. Hanya ada rasa kosong. Dendamnya terbayar, tapi kakinya tidak akan pernah tumbuh lagi. Masa mudanya tidak akan kembali. Di tengah kekacauan itu, sirine polisi terdengar meraung-raung mendekat. Pesta telah usai, Mas Bayu. Panggung sandiwaramu sudah runtuh. Sekarang, giliran Tuhan yang akan memainkan babak terakhir. Saudara-saudara, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Bayu, kini berubah menjadi ladang pembantaian harga dirinya. Ketika sirine mobil polisi meraung membelah kerumunan, Bayu sudah tidak berbentuk manusia lagi. Wajahnya bengkak, giginya rontok, dan pakaian pengantinnya yang mahal kini tak lebih dari kain lap kotor berlumuran darah dan ludah warga. Polisi menyeret Bayu seperti menyeret bangkai binatang. Ia diborgol dengan kasar. Di depan pintu gerbang, Rina wanita yang hampir menjadi istrinya berdiri dengan tatapan jijik. Rina melepas cincin tunangannya, lalu melemparnya tepat ke wajah Bayu yang babak belur. Cuy! Rina meludah. Dasar penipu. Laki-laki iblis, untung Tuhan tunjukkan busukmu sekarang. Kalau tidak, aku pasti sudah bernasib sama seperti Ningsih. Bawa dia pergi, Pak Polisi. Jangan biarkan dia menginjak desa ini lagi. Najis. Pak Haji Rahmat, ayah Rina, dengan lantang berteriak di depan semua orang. Dengar semuanya. Mulai detik ini, tidak ada pernikahan. Dan saya akan menuntut laki-laki ini sampai dia membusuk di penjara. Dia sudah menipu saya, memalsukan dokumen, dan menghina keluarga besar saya. Bayu, yang dulu dipuja sebagai juragan dermawan, kini diseret masuk ke mobil polisi diiringi sorakan cemooh. Tidak ada satupun yang menaruh belas kasihan. Bahkan anjing jalanan pun menggonggong seolah ikut mengutuknya. Di tengah kekacauan itu, Ningsih masih berdiri tegak dengan satu kakinya, dipeluk erat oleh ayah dan ibunya. Ia melihat mobil polisi itu pergi menjauh. Tidak ada senyum kemenangan di bibirnya, hanya ada helaan napas panjang, seolah beban gunung yang memikul pundaknya selama 5 tahun ini akhirnya runtuh. Sudah, Nduk. Sudah selesai, bisik Pak Somad dengan suara serak. Ayo kita pulang. Gubuk kita memang jelek, tapi itu rumahmu. Rumah yang berkah. Bukan rumah hasil darah seperti ini. Malam itu, Ningsih tidur di tikar pandan di gubuk orang tuanya. Meskipun tubuhnya sakit semua, meskipun nyamuk menggigit, itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan sejak ia meninggalkan desa 5 tahun lalu. Ia tidur dalam pelukan ibunya, seperti bayi yang baru lahir kembali. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari pengadilan bagi Bayu. Kasus ini menjadi berita nasional. Suami jual istri demi harta menjadi judul utama di koran-koran. Polisi membongkar jaringan perdagangan manusia di Batam berkat kesaksian Ningsih dan buku catatan Bayu. Mami Mucikari dan para penjaganya ditangkap. Di pengadilan, Bayu berusaha menyangkal. Ia menyewa pengacara mahal dengan sisa uangnya. Tapi, bukti tulang kaki Ningsih dan kesaksian para korban lain terlalu kuat. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa Bayu divonis 20 tahun penjara atas tuduhan perdagangan manusia, penipuan,
dan kekerasan dalam rumah tangga. 20 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Tapi bagi Bayu, hukuman yang sesungguhnya bukanlah penjara negara, melainkan hukum rimba di dalam sel. Kalian tahu bagaimana nasib pelaku perdagangan manusia dan pemerkosa di dalam penjara? Mereka adalah kasta terendah. Begitu Bayu masuk sel, ia disambut oleh tatapan lapar para narapidana lain. "Oh, ini dia si ganteng yang jual istrinya," kata kepala geng narapidana bertato. "Sini, pijat kaki saya. Mulai hari ini, kamu jadi budak kami." Setiap malam, Bayu menjadi bulan-bulanan. Makanannya dirampas, ia disuruh tidur di dekat WC yang bau, dan dipukuli jika membantah. Hartanya di luar habis disita negara dan digugat perdata oleh Pak Haji Rahmat. Rumah gedongnya disegel, mobilnya ditarik dealer. Bayu jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Tidak ada yang menjenguknya. Orang tuanya sudah meninggal, dan kerabatnya malu mengakuinya. Tapi, azab Tuhan, azab ilahi, belum selesai. 6 bulan di penjara, Bayu tiba-tiba menderita penyakit aneh. Kaki kanannya, kaki yang sama dengan yang hilang pada Ningsih, tiba-tiba membengkak dan membusuk. Dokter penjara bilang itu diabetes akut yang diperparah oleh infeksi akibat luka pukulan. Rasanya panas seperti dibakar api. Bau busuk keluar dari kakinya, membuat teman satu selnya jijik dan menendangnya menjauh. "Sakit. Ampun," rintih Bayu setiap malam. Ia teringat Ningsih. Ia teringat bagaimana Ningsih menjerit saat kakinya digergaji. Sekarang, ia merasakan sakit yang sama. Akhirnya, karena infeksinya menyebar, dokter penjara mengambil keputusan. Harus diamputasi. Kalau tidak, kamu mati. Sungguh, karma tidak pernah salah alamat. Bayu kehilangan kaki kanannya di dalam penjara yang pengap, tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang menangisi. Ia menjadi cacat, sama seperti wanita yang ia hancurkan. Bedanya, Ningsih cacat karena berjuang hidup, sedangkan Bayu cacat karena kebusukan hatinya sendiri. Kini, ia hanya bisa meratap di pojok sel, memeluk lututnya yang buntung, dihantui bayang-bayang dosanya seumur hidup. Sementara itu, di desa, kehidupan Ningsih perlahan mulai bersemi kembali. Awalnya berat. Ningsih malu keluar rumah dengan satu kaki. Ia takut orang-orang masih memandangnya hina sebagai bekas pelacur. Tapi, penduduk desa ternyata punya hati. Mereka melihat perjuangan Ningsih membongkar kejahatan itu sebagai tindakan pahlawan. Ibu-ibu pengajian datang membawakan makanan. Bapak-bapak gotong royong memperbaiki gubuk Pak Somad agar lebih layak huni. "Ningsih, kamu jangan malu," kata Bu Tejo. "Kamu itu korban. Kamu wanita kuat. Kami yang salah karena dulu percaya fitnah si Bayu." Dukungan itu membuat hati Ningsih yang beku perlahan mencair. Ia mulai bangkit. Ia tidak mau jadi beban orang tua. Dengan sisa tabungannya memulung, ia membeli bahan-bahan kue. Ningsih mulai membuat kue lepet dan nagasari lagi. Sama seperti dulu. Tapi kali ini, ia membuatnya dengan hati yang merdeka. Ia menitipkan kue-kuenya di pasar. Karena rasanya enak dan dibuat oleh Ningsih si wanita besi, kue itu laris manis. Setahun kemudian, Ningsih berhasil membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung nasi uduk barokah. Warung itu selalu ramai. Ningsih melayani pembeli dengan tongkat ketiak, kruk, barunya. Ia tertawa, bercanda dengan pelanggan. Wajahnya yang dulu kusam kini bersinar lagi. Bukan karena bedak mahal, tapi karena air wudhu dan kedamaian hati. Suatu sore yang indah, saat matahari terbenam menyinari sawah yang menguning, Ningsih duduk di balai-balai bersama Pak Somad dan Bu Siti. Mereka minum teh hangat. Pak Somad sudah jauh lebih sehat. Senyumnya sudah kembali. Ia menatap putrinya dengan bangga. "Duk," kata Pak Somad. "Lihat tanah di depan sana." Ningsih melihat ke arah sawah luas yang dulu tergadai. "Bapak dengar? Tanah itu dilelang bank karena disita dari Bayu. Dan kamu tahu siapa yang membelinya?" Ningsih menggeleng.
Pak Lurah membelinya. Dan beliau bilang, beliau mau menyewakannya pada kita dengan sistem bagi hasil yang sangat murah. Beliau bilang, tanah leluhur harus dikerjakan oleh keturunannya. Mulai besok, Bapak bisa ke sawah lagi. Mata Ningsih berkaca-kaca. Tanah itu, tanah yang menjadi awal malapetaka, kini kembali ke pangkuan mereka dengan cara yang baik. Alhamdulillah, Pak. Ningsih bersujud syukur di lantai kayu. Gusti Allah mboten sare Tuhan tidak tidur. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang, merdu dan menenangkan. Saudara-saudara, kisah Ningsih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa emas yang diuji dengan api akan semakin berkilau, sementara sampah yang dibungkus sutra tetaplah sampah. Kejahatan Bayu mungkin sempat menang sesaat, membuatnya kaya raya dan dihormati. Tapi itu semua semu. Seperti istana pasir yang disapu ombak, hancur tak bersisa. Sedangkan kebaikan dan kesabaran Ningsih, meski harus dibayar dengan darah dan cacat tubuh, berbuah manis pada akhirnya. Ia tidak mendapatkan kakinya kembali, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga dirinya, kasih sayang orang tuanya, dan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah pun. Ningsih, wanita berkaki satu itu, kini berjalan lebih tegak daripada orang-orang yang punya dua kaki tapi lupa arah pulang. Dia membuktikan bahwa cacat fisik bukanlah akhir dunia, tapi cacat hati adalah awal dari kehancuran. Malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, Ningsih tersenyum. Ia menatap kakinya yang hilang dan berbisik pelan. Terima kasih, kaki kananku. Kamu sudah berkorban agar aku bisa melihat mana iblis dan mana manusia. Sekarang, istirahatlah dengan tenang. Aku akan melangkah dengan satu kaki ini menuju surga. Dan begitulah, kisah ini berakhir. Bukan dengan dendam yang membara, tapi dengan damai yang abadi.